Anjay, adrenalinnya. Sebuah film di tahun 2022 yang berjudul RRR ini mengisahkan dua orang pria yang saling bekerja sama mengusir penjajahan. Akan banyak sekali adegan yang sangat-sangat mind-blowing, brutal, dan memanjakan mata kalian dengan adegan slow-mo-nya. Penasaran bagaimana keseruannya? Dan daripada kelamaan banyak cincong di awal dan nasi di piring kalian keburu beui, jadi yuk langsung aja ke ceritanya. Berlatar pada masa penjajahan Inggris, cerita diawali dengan diperlihatkannya sebuah suku pedalaman bernama suku Gon. Saat itu terlihat ada seorang anak bernama Mali yang sedang menyanyi dan melukis henna di tangan istri gubernur yang bernama Kate. Dan nampaknya di saat itu Kate tertarik dengan nyanyian dan lukisan henna yang dibuat oleh Mali ini. Tak lama muncullah suaminya Kate, yaitu si Gubernur Scott, pemimpin dari penjajahan Inggris yang ditugaskan untuk menjajah ke seluruh wilayah India, yang dimana saat itu Kate yang tertarik dengan Mali pun telah mendapatkan izin dari sang suami untuk membawanya, sehingga Kate saat itu langsung memberikan 2 keping koin kepada ibunya Mali sebagai simbol bahwa dia telah membelinya. Mengetahui anaknya akan dibawa, sang ibunda yang panik pun mengejarnya dan membuat para rombongan gubernur pun terhenti. Ketika salah satu tentara akan menembaknya, sang gubernur pun berkata bahwa harga dari peluru tersebut sangatlah mahal dan tidak sebanding dengan nyawa orang India, sehingga si gubernur yang kejam pun meminta si tentara untuk menyingkirkannya dengan cara yang lain. Brown rubbing. By the time it reached the barrel of your gun, it cost £1. Beberapa hari berlalu setelah Mali dibawa ke istana yang tepat berada di New Delhi, dan adegan beralih ke kantor cabang Inggris yang dipimpin oleh bawahan si gubernur bernama Edward. Dan kebetulan di saat itu ia sedang kedatangan tamu dari perwakilan India yang ingin menyampaikan pesan terkait Mali, anak suku Gon yang dibawa oleh si gubernur. Si wakil dengan tegas memberitahu Edward agar menyarankan si gubernur segera mengembalikan Mali ke sukunya, karena suku Gon terkenal tidak suka ikut campur dengan urusan orang lain. Bahkan ketika ditindas pun mereka akan tetap diam saja. Tetapi ketika ada salah satu sukunya yang diambil, maka mereka akan sangat menderita. Dan layaknya sekawanan domba, ada sosok gembala yang memimpin suku Gon ini, yang dimana sosok sang gembala ini diketahui bahwa punya jiwa yang kuat, fokus, gagah, dan pantang menyerah. Bahkan ketika domba itu berada di mulut harimau pun dia akan membuka rahangnya, mematahkan taringnya, dan membawa dombanya kembali ke kawanannya. ఆ గుంపుని గుండెకాయలా కాపాడుకు అందుకే ఆ గొర్రెల మందకి ఒక కాపరుంటాడు. Ya, dan inilah sosok sang gembala sekaligus pemimpin suku Gon tersebut yang bernama Bima. Seperti apa yang tadi dibicarakan, kita bisa melihat keberanian Bima di saat dia sedang menangkap seekor serigala sebagai persiapan dan bekal pasukan untuk menyelamatkan Mali ke New Delhi. Yang sesaat serigalanya muncul, Bima langsung berlari ke titik jebakan yang telah disiapkannya, tetapi ternyata dan ya, muncullah seekor harimau yang membuat serigalanya berlari ketakutan. Namun karena sudah kepalang basah, Bima mau tak mau harus menghadapi harimau tersebut. Tetapi di saat itu Bima hampir saja jadi santapan harimaunya, karena jebakannya diperuntukkan untuk seekor serigala, bukan untuk seekor harimau yang ganas itu. Dan akhirnya setelah melakukan perlawanan yang begitu hebat,
Berkat ramuan tidur yang telah disiapkannya, Bima pun berhasil melumpuhkan harimau tersebut. Sesudah persiapan lengkap, Bima terlihat sudah berada di New Delhi dengan menyamar sebagai mekanik di bengkel milik saudaranya. Kebetulan di saat itu, ada seorang tentara Inggris yang komplain tentang motornya yang masih belum bisa dinyalakan. Namun di saat Bima periksa, ternyata katup bensinnya tertutup dan membuat pacar dari tentara tersebut menertawainya. Namun, ternyata si kehe tentara yang gak terima telah dipermalukan pun malah memukuli Bima. Padahal dirinya nawe, nuboloho gak tahu benerin motor. Jika saja di saat itu Bima tidak sedang dalam penyamaran, mungkin si tentara tersebut sudah babak belur dihajarnya. Robert, please stop it. मैंने कुछ गलत नहीं किया साहब। Adegan berlari ke markas polisi yang sedang diserbu oleh ratusan warga India, dan perkenalkan ini adalah Rama, polisi warga India yang memihak kepada Inggris, yang dimana di saat itu ada salah satu warga yang melemparkan batu dan mengenai foto si gubernur hingga pecah, sehingga kepala polisi yang geram pun menyuruh siapapun anggotanya yang berani untuk maju dan tebak siapa yang akan melakukannya. Gila, nih orang entah apa motif dari Rama ini sehingga beliau pun nekat masuk ke kerumunan yang mungkin jumlahnya ratusan demi untuk menangkap si pelaku pelempar batu tersebut. Nampak mustahil untuk melakukannya seorang diri, namun nampaknya Rama bukanlah orang sembarangan dan punya privilege dari sang sutradara. Dia terus maju pantang menyerah untuk mengejar si pelaku dan sampai akhirnya dia berhasil membawa pelaku tersebut ke hadapan atasannya. Dengan wajah yang babak belur, Rama tetap kembali ke posisi tegaknya tanpa memperlihatkan sedikit pun kelemahannya. Bahkan atasannya pun nampak ketakutan terhadap apa yang telah dilakukannya. My wits, sir. He scares me more. They are Philip Anderson. Beberapa hari berlalu berkat keberaniannya, Rama telah masuk ke dalam nominasi kenaikan jabatan bagi para polisi yang berprestasi. Namun nampaknya dari sekian orang yang terpilih, tak ada satupun yang terpilih dari polisi pribumi, termasuk Rama itu sendiri. Menyadari kolonial Inggris mementingkan bangsanya sendiri, Rama pun sangat kesal dan mengamuk sendirian di sebuah ruangan latihan. Kembali ke Bima yang telah jadi perbincangan dan menjadi buronan bangsa Inggris dengan dianggap akan menjatuhkan kerajaan mereka. Tur padahal mah kur mau membawa pulang si Malik saja. Mereka bangsa Inggris sangat ketakutan khawatir terhadap Bima, tetapi karena mereka tidak tahu sosok Bima ini, maka si Cat sang istri gubernur pun mengadakan sayembara bagi siapa saja yang berani dan berhasil menangkap Bima, maka ia akan mendapatkan sebuah kenaikan jabatan. Do you want him dead or alive? Dan ya, Rama menjadi satu-satunya orang yang berani mengambil sayembara tersebut demi ambisinya yang kebelet naik jabatan, yang dimana saat itu Rama yang mengetahui Bima berada di New Delhi pun langsung melakukan penyelidikan terhadap orang yang belum diketahui wajahnya tersebut. వాడికి కావాల్సింది ఆ స్కాట్ బంగ్లాలోనే ఉంది. అక్కడికే వస్తాడు. Langkah pertama, Rama pun menyamar menjadi seorang warga biasa dan berbaur terhadap kelompok perlawanan penjajahan, yang ketika Rama dengan lantang berteriak "bunuh gubernur", salah satu teman dekat Bima yang bernama Yoga pun langsung menyapanya dari belakang setelah menganggap jika Rama adalah orang yang tepat untuk membantu Bima menemukan Mali. చేస్తాం మీ అన్న ఎక్కడ?
Tanpa sepengetahuan Yoga, Rama pun membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun karena kesalahan kecil yang dilakukan oleh seorang petugas, penyamaran Rama pun harus ketahuan yang membuat Yoga langsung melarikan diri di saat itu juga. Karena Yoga berlari seperti orang yang kebelet BAB dan masuk ke dalam kerumunan, Rama pun akhirnya kehilangan jejak Yoga dan oleh karena itu, Yoga pun segera memberitahu Bima yang wajahnya sudah diketahui oleh para polisi, sehingga untuk sementara waktu, Bima pun melarang Yoga untuk tidak berkeliaran dulu. Setelah kejadian itu, Rama terlihat sudah di atas jembatan sembari mengamati satu persatu orang yang berlalu lalang, yang dimana di saat itu ada kereta pembawa bahan bakar mengalami kebocoran sehingga membuat api menyala dan menimbulkan ledakan yang besar. Tepat ada seorang anak yang di bawah jembatan rel kereta tersebut. Entah suatu kebetulan atau memang sudah direncanakan oleh sutradara, Rama tiba-tiba melambaikan tangannya kepada Bima. Mereka ujuk-ujuk sepakat bekerja sama demi menolong seorang anak yang terjebak di tengah kobaran api tersebut. Bima bergegas mengambil motornya sedangkan Rama bergegas dengan kuda si Jamal, yang dimana hal itu digunakan untuk memacu lompatan jauh ke bawah jembatan dengan metode yang sangat-sangat tidak masuk akal. Dan inilah Triple R. Sejak saat itu Rama dan Bima menjadi semakin dekat dan mereka menjalin persahabatan yang begitu erat, yang dimana di saat itu Rama tidak menyadari bahwa orang yang sedang dicarinya adalah Bima yang sedang berada di hadapannya, dan juga sebaliknya bahwa Bima juga tidak menyadari bahwa Rama adalah polisi yang bekerja sama untuk Inggris yang sedang melakukan sebuah misi untuk menangkapnya. Di suatu hari Bima melihat seorang perempuan Inggris yang baik hati bernama Jennifer. Bukan karena apa-apa Bima melihat ada ketulusan di diri si Jennifer ini, sehingga Bima berpikir jika dirinya bisa mendekati si Jennifer dan berteman baik dengannya, mungkin dirinya akan bisa masuk ke istana untuk menemukan Mali. Sehingga Bima yang mengetahui Rama jago bahasa Inggris pun meminta bantuannya untuk supaya bisa berkenalan dengan si Jennifer tersebut. Apa? Menggunakan paku kecil yang dilemparkan ke jalan raya, Rama berhasil membuat mobil Jennifer jadi bitu ban. Tak lama, mereka mengambil kesempatan dengan pura-pura menawarinya bantuan, yang padahal hanya ingin membuat Bima berdua-duaan dengan Jennifer saja. Dan Rama pun mengatakan bahwa akan butuh berjam-jam untuk memperbaiki ban mobilnya, sehingga Jennifer disarankan untuk pergi ke halte bus terdekat dengan diantar oleh Bima, yang di saat di perjalanan menuju ke sana Bima dan Jennifer pun mampir ke pasar lokal dan mulai mengenal satu sama lain, meski keduanya tidak saling mengerti dengan bahasa masing-masing. Oh, you mean our house is big? Thank you. Beberapa hari berlalu ketika Bima dan Rama sedang jalan-jalan, mereka tak sengaja bertemu dengan si Jennifer. Rama dengan cepat mengatakan bahwa kaki Bima sedang merasakan kram, yang alhasil ia pun diajak ikut naik mobil. Bahkan tak hanya itu saja, sebagai terima kasihnya atas bantuan tempo hari, Jennifer mengajak Bima ke istana untuk meminum teh bareng bersamanya. I would offer to drop you too, but it's only two. Would you like to come to my place for a coffee before I drop you home? Tepat di saat Bima dan Jennifer pergi, Rama tak sengaja melihat cat berwarna hijau yang terdapat di mobil Jennifer, dan Rama mendadak teringat dengan kuku di jari Yoga yang terdapat cat hijau. Sampai akhirnya Rama pun sadar jika Yoga kemungkinan besar bekerja di tempat pengecatan mobil. గోళ్ల మధ్య పెయింటింగ్ కోడ్ పేది
వాడు ఖచ్చితంగా Dan benar saja, Rama dan Paman pun berhasil menemukan Yoga di tempat pengecatan yang dimana kali ini Rama berhasil menangkap Yoga dan langsung dibawa ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Kembali ke Bima yang baru sampai di istana, sempat dihalangi oleh petugas yang pernah menghajarnya sampai babak belur. Bima akhirnya diperbolehkan masuk setelah mendapat izin dari Jennifer. I have so much I want to show you. I'm so sorry. పర్లేదండి. Sesaat sedang meminum teh itulah Bima tiba-tiba mendengar suara Mali yang sedang bernyanyi. Ia pun pura-pura lapar agar Jennifer pergi membawakannya makanan sehingga ia dengan cepat pergi ke belakang untuk mencari keberadaan Mali. Dan sungguh sangat sakit sekali hati seorang Bima seketika melihat si kecil Mali dikurung di sebuah jeruji besi. Bima meminta maaf karena belum bisa mengeluarkan Mali hari ini, tetapi Bima berjanji akan kembali untuk menyelamatkannya. Kembali ke Rama yang sedang menginterogasi Yoga sampai wajahnya babak belur. Yoga tetap tidak mau memberitahu siapa pemimpinnya sehingga Rama yang kesal pun kembali menghajarnya dan pergi keluar untuk sejenak beristirahat. Di saat Rama keluar itulah, Yoga pun tak sengaja melihat seekor ular yang mendekatinya. Namun karena Yoga adalah orang yang sudah terbiasa dengan hewan liar, sehingga ia bisa dengan mudah menangkap ular tersebut dan menjadikannya senjata untuk meracuni si Rama. చెప్పు మీ అన్న ఎక్కడా Dan ya, Rama pun digigit ular yang membuatnya keracunan. Sadar jika Yoga tidak akan pernah buka suara, Rama yang pasrah pun melepas ikatan tangannya dan membiarkan Yoga begitu saja. బతుకో పో దానికి నీకు 24 గంటలు పడుతుంది. Tepat di saat Bima sedang merencanakan misi penyelamatan Mali, muncullah Rama dengan kondisi sekarat. Melihat bekas gigitan ular pada lengannya, Bima dengan cepat membuatkan obat tradisional agar racunnya semakin tidak menyebar. Namun, di saat Bima mengeluarkan kalung akar pohonnya, Rama akhirnya tersadar bahwa Bima sahabatnya adalah masih satu komplotan dengan si Yoga yang sama-sama memiliki kalung seperti itu, di mana kalung itu sendiri biasanya suka digunakan oleh suku Gon sebagai jimat perlindungan. ఇది లేకపోతే నీకు లేని కష్టాలు వస్తాయి. అడవి తల్లి రక్ష తాడు తీయొద్దన్నా అన్న బాగుంటాడు కదరా. Di tengah situasi kritis itulah Bima yang sudah menganggap Rama sebagai keluarga sendiri pun akhirnya jujur tentang siapa dirinya dan apa tujuannya, yang pada akhirnya Rama pun sadar bahwa orang yang ia cari selama ini tak lain dan tak jauh bahwa adalah orang yang selalu berada di dekatnya. నాకు చిన్న పనుంది భయ్యా, మళ్ళొస్తాను. Bima dan saudara-saudara suku Gon yang lainnya terlihat sedang menjalankan misi mereka menggunakan truk besar pembawa hewan-hewan liar. Bima langsung masuk ke istana tepat di saat gerbangnya terbuka dan inilah yang terjadi. Dan ya, ternyata hewan buas yang Bima tangkap di awal tadi akan digunakan sebagai pasukan di misi penyelamatan Mali. Meskipun hewan-hewan itu bukan teman Bima, namun hal itu sangat membantunya yang membuat para pasukan Inggris kalang kabut dibuatnya. Menyadari kedatangan Bima ke sana adalah untuk menyelamatkan Mali, satu prajurit yang bernama kita panggil saja Andi pun langsung melempar Mali ke dalam istana dan mengunci pintunya sehingga
Bima yang hanya fokus ke kunci tersebut yang ada di si Andi pun akan merebutnya dan tidak peduli dengan apapun caranya. Mam, tah syate. Setelah Bima mendapatkan kuncinya, ia segera bergegas menjemput Mali, tetapi tiba-tiba dan ya, alangkah terkejutnya Bima saat melihat Rama, sahabatnya menggunakan seragam polisi. Tanpa mengucapkan seucap kata pun Rama meminta Bima untuk menyerah saja. Bahkan ketika Bima memohon dengan wajah memelas pun Rama sama sekali tidak peduli. Karena yang Rama inginkan adalah hanya ambisinya untuk naik jabatan saja. బాధంతా నీకు చెప్పుకుంటాను కదన్నా అన్నా నిజంగా నేనే Namun di saat kuncinya masuk ke dalam gorong-gorong, disitulah Bima menjadi sangat marah dibuatnya. Sehingga tak ada pilihan lain, Bima harus melakukan cara kekerasan demi menyelamatkan Mali adiknya. Terjadilah perkelahian antara Bima dan Rama yang memiliki kekuatan dan ketangkasan yang nyaris sama dan seimbang. Sehingga di saat Rama terkecoh oleh harimau itulah dimanfaatkan Bima untuk memanjat gedung supaya cepat sampai ke halaman belakang. Namun pada saat Bima akan turun, tiba-tiba setelah Bima berhasil ditangkap, para pasukan Inggris pun langsung melakukan pencarian terhadap komplotannya yang dimana Rama sendiri akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan selama ini, yaitu kenaikan jabatan sebagai panglima yang berhak mengatur dan memimpin para pasukan bersenjata. Namun akhirnya kita akan dibawa flashback ke masa lalu Rama dan akan mengetahui bahwa kenapa seorang Rama sangat begitu berambisi menjadi seorang panglima yang berhak mengatur para pasukan bersenjata, yang ternyata dulu ayahnya Rama adalah mantan prajurit Inggris yang memilih mundur setelah menyadari bahwa Gubernur Scott merupakan sosok yang keji dan sangat berbahaya. Berbekal dengan keahlian menembak yang ia pelajari di militer Inggris, si ayah melatih warga desa supaya bisa menggunakan senjata dan membentuk kelompok pemberontakan untuk mengusir penjajahan yang berada di tanah mereka. Tak diduga Rama putranya sendiri punya bakat menembak sejak dini, sehingga si ayah yang menyadari hal itu mulai mengajari Rama kecil cara memegang senjata yang benar agar kemampuan menembaknya menjadi semakin lihai. Sampai suatu hari ketika pasukan Inggris mengepung desanya, si ayah yang belum persiapan pun harus menghadapi pasukan itu sendirian. Niatnya ingin mencuri senjata dan memberikannya kepada seluruh warga desa pun harus kandas setelah pasukan Inggris menyerang duluan. Sehingga tak ada pilihan lain, ia harus mempertaruhkan nyawanya demi melindungi keluarga dan seluruh warga desa di sana. Rama kecil menjadi satu-satunya orang yang bertahan dan berada di samping si ayah ketika ia berinisiatif membawakan kotak amunisi. Namun ketika si ayah terkena tembakan, ia tidak punya pilihan lain selain mengendalikan putranya untuk menghabisi satu persatu para pasukan Inggris tersebut. Load. Aim. Shoot. Naas, namun ibu dan adik Rama pun harus tewas dalam insiden tersebut, sehingga si ayah yang tidak ingin Rama jadi korban selanjutnya pun langsung berdiri dan pura-pura menyerah, padahal di belakang tubuhnya terdapat beberapa granat yang sudah ia siapkan untuk meledakkan dirinya, termasuk semua pasukan tentara Inggris tersebut.
Jadi itulah mengapa Rama sangat berambisi sekali menjadi seorang panglima Inggris. Pengorbanannya semata-mata dilakukan hanya untuk mengatur pengiriman senjata agar bisa menyelundupkan senjata-senjata tersebut untuk seluruh warga India dan bisa mengusir para penjajahan yang ada di seluruh negerinya. Rama sendiri mempunyai seorang kekasih bernama Sita yang saat ini berada di desanya. Mereka masih aktif berkomunikasi dengan cara saling mengirimi surat satu sama lain, yang di situ Rama pun curhat terkait perbuatannya yang terpaksa mengorbankan Bima sahabat baiknya sendiri demi untuk mewujudkan cita-cita ayahnya, yaitu memberikan senjata kepada seluruh warga desa. Kembali ke Bima yang saat ini sedang dihukum cambuk agar mau buka suara terkait keberadaan komplotannya seperti Yoga dan saudara-saudara mereka yang lainnya, di mana Rama ditunjuk sebagai algojo yang akan mencambuk Bima sampai Bima mau buka mulut tentang keberadaan komplotan Bima yang lainnya. Melihat ketegaran hati seorang Bima membuat Catherine menjadi sangat kesal. Ia pun menyarankan cambuk yang lebih seram, yaitu cambuk yang ada duri-duri tajamnya. Di mana Rama yang kasihan dan tidak ingin melihat Bima mati pun menyarankan untuk berlutut dan menyerah saja, namun tetapi ya, akibat tekad kuat yang dimiliki Bima ternyata membakar api keberanian seluruh warga di sana, sehingga mereka dengan kompak mulai melakukan perlawanan dan langsung menimbulkan suatu kericuhan. Momen itu secara tidak langsung telah menyadarkan Rama bahwa untuk mengusir penjajahan tidak harus selalu dengan senjata api. Yang selama ini ia yakini, Bima telah membuktikan bahwa tekad kuat yang dimilikinya mampu menjadikan masyarakat sebagai senjata itu sendiri. Sehingga alih-alih fokus pada tujuannya menyelundupkan senjata, Rama kini akan menyusun rencana untuk membuat Bima dan Mali kembali ke desanya. Tanpa buang-buang waktu, Rama langsung menemui Gubernur Scott untuk memberitahukannya bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan ketegaran hati seorang Bima adalah mengeksekusinya tepat disaksikan oleh Mali. Namun itu harus dilakukan di tengah hutan dan jauh dari keramaian, karena jika Bima mati di depan semua warga itu justru akan menjadikannya sebagai martir yang akan semakin membakar semangat seluruh masyarakat. Sehingga Gubernur Scott pun langsung setuju dengan usulan tersebut. Karena Rama bertugas menjaga gudang senjata, ia bisa dengan leluasa menyabotase semua senjata api yang akan digunakan di saat eksekusi nanti. Sehingga untuk saat ini rencananya sudah aman dan Bima bisa membawa pulang Mali ke desanya. Tak cukup sampai situ, Rama juga memerintahkan si paman untuk memberikan sebuah silet kepada Bima sehingga ia bisa melepaskan ikatannya sendiri ketika nanti akan dieksekusi. Rama akan satu mobil dengan Mali menuju tempat eksekusi, yang tepat di saat sudah dekat dengan tempat tujuan, Rama langsung melepaskan sebuah jebakan yang sebelumnya sudah ia siapkan dan ya, Rama pun menyuruh Mali supaya terus berlari menuju lokasi Bima berada, sementara ia akan menghadapi satu persatu para pasukan Inggris yang terus mengejarnya supaya Mali dan Bima bisa melarikan diri. Karena Bima tidak mengetahui rencana Rama, ia pun sempat akan menghabisinya, yang sebelum Rama menjelaskan semuanya, para pasukan Inggris keburu muncul yang membuat Bima langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Setelah Rama ditangkap dan dianggap sebagai pengkhianat, Gubernur Scott pun langsung menambah personilnya demi menemukan Bima dan Mali, di mana Edward sang kaki tangan gubernur pun langsung memperlakukan Rama secara tidak manusiawi, bahkan hanya diberikan makan 1 minggu sekali. Dan ya, jika Edward dan gubernur menganggap Rama orang lemah dan mudah menyerah,
mereka sudah salah besar karena apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, Rama tetaplah orang kuat yang akan terus melatih fisiknya dan tidak memperdulikan hal apapun lagi. Lord, aim, shoot! Kembali ke Bima dan Mali yang sedang bersembunyi di salah satu desa, yang dimana di saat pasukan Inggris melakukan penyisiran, muncullah seorang wanita lokal yang tiada lain adalah Sita, kekasih Rama, yang mengatakan bahwa orang-orang di sana sedang terkena penyakit cacar yang mudah menular sehingga para pasukan Inggris tersebut langsung pergi saat itu juga. Bima yang merasa terbantu pun langsung menemui Sita untuk mengucapkan terima kasih, di mana saat Rama bertanya, siapa Anda dan apa tujuannya ke New Delhi? Ia pun menjawab bahwa namanya adalah Sita dan sedang mencari tunangannya bernama Rama. Ia pun menceritakan tentang Rama yang bukan sekedar polisi biasa melainkan sedang melakukan revolusi untuk mendapatkan senjata api, sehingga hal itu seketika membuat Bima menangis setelah menyadari jika apa yang sudah lama lakukan semata-mata adalah untuk tanah air mereka. Setelah berjanji kepada Sita untuk membawa Rama kembali kepadanya, Bima pun langsung melakukan misi penyelamatan sendirian dan ia masuk ke dalam markas Inggris dengan cara kukurusukan dan berhasil menemukan Rama yang sedang terkurung di bawah tanah. Karena kaki Rama masih lemah, Bima pun menggendongnya di atas pundaknya, sehingga kini mereka akan bekerja sama untuk bisa kabur dari markas tersebut. Rama dan Bima pun berhasil kabur ke dalam hutan yang secara kebetulan mereka menemukan kuil kecil dengan patung Sri Rama, lengkap dengan busur dan anak panahnya, serta kain merah untuk menutupi tubuh Rama, di mana Gubernur Scott sendiri menyuruh kaki tangannya yaitu si Edward untuk melakukan pemburuan kepada mereka berdua. Selesai menyembunyikan Rama di dekat kuil, Bima yang kehausan pun pergi sesaat untuk minum di kolam air kecil, tepat di saat Edward dan para pasukan Inggris sudah tiba di sana, yang ketika mereka akan menembak Bima, tiba-tiba Turn on the searchlight! ya, Rama pun datang dan terlihat seperti menjadi Sri Rama sungguhan, titisan Dewa Wisnu, yang dengan anak panah apinya, Rama pun berhasil membakar rumput kering yang ada di sana dan membuat para pasukan Edward paciwuh-riwuh dibuatnya. Tak cukup sampai situ saja, Rama pun memanah satu persatu pasukan Edward secara terpisah dengan termasuk meragakan beberapa adegan sinematik yang membuat mata kita menjadi semakin tergelitik. Sama seperti Rama, Bima pun muncul dari dalam air, di mana mereka berdua akhirnya berkolaborasi dalam sebuah aksi membahana yang akan membuat Anda menjadi semakin terperangah. Yang paling membuat Edward terkejut adalah Bima mampu mementalkan sepeda motor hanya dengan kakinya, dan inilah yang ia lakukan. Setelah menghabisi Edward dan pasukan, kini Bima dan Rama mengincar istana, tempat gubernur dan istrinya berada. Mereka kembali berkolaborasi dengan meledakkan istana tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang diledakkan ke gudang senjata. Dan lebok sia teh gubernur pun harus kehilangan istrinya yang mati tertimpa reruntuhan, yang dimana saat Rama akan menghabisi si gubernur, muncullah Bima yang datang membawa 2 kotak senjata untuk diberikan kepada Rama sebagai hadiahnya.
Teringat ucapan si gubernur yang pernah mengatakan tentang nilai dari sebuah peluru. Kini Rama akan membuktikan bahwa peluru lebih murah harganya untuk disamakan dengan nyawa manusia. Sehingga Bima diminta untuk mengangkat senjata dan akhiri hidup si gubernur untuk selama-lamanya. Setelah semuanya telah selesai, Rama dan Bima pun menemui Sita dengan saudara-saudara mereka yang lainnya dengan membawa serta truk berisikan ratusan senjata. Dan berakhirlah petualangan mereka dan diakhiri dengan Mali yang telah kembali ke desanya. Dan cerita pun tamat. Akhirnya. Duh, capek juga ya buat beginian, asli dah gua mah. Bener-bener saya mah salut sama yang udah ratusan video atau yang edit yang berjam-jam gitu ya. Ngeditnya teh bener-bener kayak saya juga ini ngedit beberapa film kayak otak tuh mau meledak gitu, tapi yang udah ratusan video atau yang berjam-jam gitu ngeditnya, yang series dirangkum itu benar-benar epos sekali gitu ngeditnya. Jadi kalian yang nonton sampai akhir tolong subscribe ya, like, pokoknya itu teh sangat berarti banget pokoknya mah buat saya dan keberlangsungan channel YouTube ini. Karena ya mungkin yang nonton film ini mungkin tahu lah subscribernya juga sedikit gitu ya, dan penontonnya juga ya gitulah. Pokoknya malah pesan-pesan dari film ini adalah sahabat yang benar-benar sahabat adalah sahabat yang selalu ada di saat kita tidak mempunyai apa-apa, dan tidak hanya ada jika kita dalam posisi sedang berada. Ngerti kali konsep berada itu apa? Hehe. Salam perpisahan dari Leon S. Kennedy. Wassalam. Cacing dina bool hayam. Mual. Nah, ingat.